Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 23 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak Sekedar Hidup. Tidak sekedar hidup. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kami. Namun anugerah itu ternyata tidak serta-merta menjadi anugerah tatkala kami tidak menjalani hidup ini dengan benar. Biarlah kami boleh belajar bagaimana menjalani hidup sesuai dengan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, tidak sekedar hidup. Hidup itu memang semua memiliki hidup yang sama, diberikan kepada manusia secara sama. Dari terlahir hidup sampai mati, itulah hidup. Diberikan secara sama kepada setiap orang. Namun orang mengisi hidup itu ada macam-macamnya. Macam yang paling bawah, bosan hidup. Macam yang kedua, asal hidup. Macam yang ketiga, harus hidup. Dan yang tertinggi adalah lebih dari hidup. Apa itu bosan hidup? Orang yang bosan hidup berarti tidak menghargai kehidupan ini. Dia memang tidak mau hidup ini kalau bisa mengakhiri hidup ini. Dan kelompok inilah yang paling berpotensi untuk depresi dan mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri. Pikirannya bahwa dunia ini jahat, semua orang jahat, semua orang kejam, semua orang membenci kepada dirinya, semua orang salah paham kepada dirinya. Dan dia memakai peran yang disebut dengan playing victim, merasa dirinya korban. Sehingga hidupnya itu mengalami kebosanan dan tidak punya semangat, apatis, depresi, dan segala sesuatunya. Kita boleh belajar kemudian yang berikut, yaitu asal hidup. Orang yang asal hidup masih mau hidup, tapi dia asal-asalan. Kita pernah tidak bertemu dengan kelompok orang seperti ini. Ciri-cirinya bagaimana? Hidupnya semaunya, dia tidak peduli itu merugikan orang lain, merusak, membawa dampak buruk, tidak setara nilai kehidupan, tidak sesuai norma, tidak sesuai dengan agama, dia tidak peduli. Selama dirinya mau, selama dirinya inginkan, dia lakukan. Asal hidup, hidupnya impulsif. Tidak ada kesetiaan, tidak ada tanggung jawab. Dan orang ini tidak bisa dipercaya. Hidup semaunya, seenaknya, sekedarnya, dan asal-asalan. Tipikal yang berikut adalah harus hidup. Yang tadi bosan hidup, yang kedua asal hidup, yang ketiga harus hidup. Ini adalah pribadi yang bertanggung jawab. Karena ada harus yang diperjuangkan. Dia harus berjuang hidup. Dia mengandalkan seluruh kekuatan dirinya. Jadi kalau dia bekerja karena harus bekerja. Dia berjerih payah karena dia harus berjerih payah. Kalau tidak berjuang, maka dia tidak akan hidup. Jadi hidupnya itu semata-mata dari perjuangan dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bosan hidup tentu paling buruk. Asal hidup tentu buruk. Harus hidup ini baik. Namun kehidupannya hanya sekedar untuk berjuang dalam hidup ini, tidak ada yang lebih tinggi. Tipikal manakah sahabat seperjalanan untuk dirimu atau orang-orang yang kenal di sekitarmu? Berapa banyak kita bertemu dengan orang yang hidupnya itu bosan hidup? Jadi hidupnya itu bosan hidup, ingin mengakhiri hidup, negatif kepada lingkungan, menyalahkan orang lain, menganggap semua orang lain tidak mengerti kepada dirinya, mengatakan semua orang itu kejam, jahat, dan dia merasa dirinya korban. Yang asal hidup, dia hidup, menjalani hidup, tapi semau-maunya, seenaknya, sekedarnya, asal-asalan. Dua tipikal orang ini hidupnya hanya membawa beban buat orang lain, hanya membawa masalah dan penyakit buat orang lain dan juga buat dirinya sendiri. Hanya menjadi problem sosial yang membebani keluarga, membebani masyarakat, juga membebani negara dan juga membebani dunia ini.
Tipikal orang bosan hidup dan asal hidup jangan menjadi bagian dari hidup kita. Yang berjuang untuk harus hidup. Ini adalah tipikal yang berjuang, yang mati-matian, namun hidupnya semata-mata karena harus hidup. Nah, yang tertinggi adalah lebih dari hidup. Apa yang dikatakan lebih dari hidup? Hidup ini tidak sekedar hanya untuk yang ada di dalam dunia ini. Ada makna yang di dalamnya, ada nilai yang ada di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bagaimana kita supaya hidup lebih dari hidup dalam hidup ini? Yang firman Tuhan katakan, ingat kita tuh bangsa yang terpilih. Engkau adalah pribadi yang terpilih. Engkau itu adalah kepunyaan Allah. Supaya engkau memberitakan, katakanlah, perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Dan Allah memanggil engkau dari kegelapan masuk kepada terangnya. Ini lebih daripada hidup. Selain kita berjuang untuk hidup dan harus hidup, ada nilai-nilai hidup ilahi, ada nilai-nilai hidup spiritual, ada nilai-nilai hidup yang agung. Engkau dipanggil tidak hanya memperjuangkan dirimu sendiri, namun engkau dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi orang yang hidupnya itu lebih dari hidup, dia akan produktif, dia akan kerja keras, dia akan setia, dia akan berjuang, dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya, dia pribadi yang berkarakter, dia selalu berjuang bagaimana memiliki kualitas-kualitas yang semakin hari, yang semakin baik. Sehingga hidupnya tidak hanya diberkati oleh Allah, namun juga dia dipanggil memberkati orang lain. Namun ada yang berkata, Pak Pendeta, hidup ini asal begitu susah. Untuk bisa hidup aja itu tidak gampang. Mencari nafkah, pakai yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini adalah orang yang apatis, seakan-akan keyakinannya adalah sebuah kebenaran. Seakan-akan keyakinannya adalah tidak dapat diganggu gugat. Kita percaya Allah memberkati kita setelah kita melakukan usaha-usaha kita. Yakinlah sahabat seperjalanan, kalau engkau adalah pribadi yang terpilih, engkau adalah bangsa yang terpilih, Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau meyakini dikatakan firman Tuhan, engkau adalah kepunyaan Allah. Kalau engkau sudah dimiliki Allah, Allah akan memberkati engkau. Engkau juga dipanggil dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini perintah dari Allah. Kalau Allah yang sudah memerintah, Allah juga akan melengkapi seluruh keperluan-keperluan hidupmu. Dan dikatakan engkau dipanggil untuk meninggalkan gelap kepada terangnya yang ajaib. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah pilihan-pilihan. Kita mau ada di posisi mana? Kita ada di posisi kelompok yang bosan hidup, kita ada di posisi kelompok yang asal hidup, kita ada di posisi kelompok yang harus hidup, atau engkau ada di posisi yaitu lebih dari hidup. Lebih dari hidup ini tidak sekedar memperjuangkan apa yang ada di dalam dunia ini. Ada yang mengatakan untuk hidup yang sehari-hari aja susah, apalagi mikir-mikir yang rohani. Pak Pendeta, jangan terlalu mengajarkan hal-hal yang ideal kepada kami. Pak Pendeta itu pendeta, kami ini hidup di dunia nyata. Ya, itulah alasan-alasan orang-orang yang tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Kalau engkau adalah kepunyaan Allah, engkau adalah bangsa yang terpilih, pribadi yang terpilih, dan kalau engkau dipanggil oleh Allah dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dan engkau dipanggil oleh Allah untuk keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu, akan memberkati hidupmu, akan mencukupi, menjaga engkau, dan juga memanggil engkau untuk menjadi berkat buat orang lain dan bukan menjadi beban buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah. Jangan biarkan dia memiliki nilai-nilai hidup, dia bosan hidup dan asal hidup. Namun boleh bangkit untuk harus hidup dan lebih daripada hidup. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu kepada Engkau. Tuhan yang akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, pilihan kita, bosan hidup, asal hidup, harus hidup,
atau lebih dari hidup. Kalau Allah menjamin, menjadikan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan akan memberkati engkau menjadi pribadi yang memberkati lebih dari hidup. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.